saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Pada masa kepemimpinan Soeharto di Indonesia, Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur menjadi salah satu tokoh yang sering mengkritisi pemerintahan Orde Baru. Melalui berbagai tulisannya di media, Gus Dur yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 1984, kerap mengecam kebijakan Soeharto dan membela masyarakat kecil yang mengalami penindasan. Hubungan Soeharto dengan Gus Dur sempat memanas akibat sebuah tulisan dalam buku yang berjudul A Nation in Waiting, Indonesia in the 1900, karya Adam Squash. Dalam buku tersebut, Adam mengutip pernyataan Gus Dur dari wawancara yang menyebut kalau Soeharto adalah sosok yang bodoh. Wartawan dari majalah Far Eastern Economic Review yang berbasis di Hong Kong itu menuliskan pernyataan Gus Dur yang mengatakan, "Itulah kebodohan Soeharto karena tidak mengikuti saran saya." Soeharto memiliki alasan kuat untuk merasa cemas terhadap langkah-langkah Gus Dur. Pada masa itu, NU memiliki basis massa yang besar, mencapai 30 hingga 40 juta orang. Dengan jaringan sosial yang sangat luas, hanya kalah dari ABRI. Potensi sebesar itu akan sulit dikendalikan jika digerakkan secara terorganisir. Meskipun begitu, pada awalnya pemerintahan Soeharto menyambut baik terpilihnya Gus Dur sebagai Ketua Umum Tanifizia PBNU dalam Muktamar NU ke-27 pada tahun 1984. Gus Dur dianggap sebagai tokoh muslim moderat, terlebih setelah NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Keputusan NU untuk kembali ke Khitah 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan dan keluar dari PPP yang saat itu didominasi oleh politikus Islam modernis memberikan kesan bahwa NU menjadi lebih akomodatif terhadap pemerintah. Hubungan baik ini terlihat dari peran Gus Dur sebagai Manggala Nasional, sebuah jabatan resmi dalam indoktrinasi Pancasila setelah Muktamar 1984. Bahkan setelah pemilu 1987, Gus Dur dilantik menjadi anggota MPR RI mewakili Golkar. Dalam periode awal kepemimpinannya di PBNU, hubungan antara Gus Dur dan pemerintah relatif harmonis tanpa ketegangan yang berarti. Namun, harmoni tersebut tidak berlangsung lama. Gus Dur meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, tetap menunjukkan jati dirinya sebagai aktivis demokrasi dengan komitmen tinggi terhadap kemanusiaan dan pluralisme. Salah satu peristiwa yang memperlihatkan ketegasan sikapnya adalah kritik terhadap proyek waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah yang didanai Bank Dunia. Proyek tersebut menuai kontroversi karena dianggap merusak lingkungan, disertai penggusuran tanah warga dan ganti rugi yang tidak adil. Gus Dur tidak segan menggunakan pengaruhnya untuk melindungi para aktivis yang menolak proyek tersebut dari potensi represi pemerintah. Ia bahkan mendorong organisasi non-pemerintah untuk mengajukan surat kepada Bank Dunia, menyuarakan keprihatinan mereka dan mendesak tanggung jawab lebih besar dalam pengelolaan proyek. Kritik ini membuat Gus Dur dipanggil oleh Soeharto dan diminta untuk meminta maaf. Tidak hanya membuat pemerintah geram, langkah Gus Dur juga memicu kekhawatiran di kalangan internal PBNU. Sejak saat itu, Soeharto menyadari bahwa Gus Dur adalah sosok yang sulit dikendalikan dan tidak akan tunduk begitu saja pada kehendak pemerintah. Pada periode kedua kepemimpinannya di PBNU, Gus Dur semakin kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Salah satu konfrontasi yang menarik perhatian yang terjadi pada awal 1991 adalah ketika Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia didirikan, tepatnya pada Desember 1990. Saat itu Soeharto mulai mengurangi ketergantungan dan kepercayaan terhadap kelompok militer yang dianggap terlalu kuat dan berpotensi mengancam kekuasaannya. Untuk mengimbangi dominasi militer, Soeharto mulai merangkul kaum Islam modernis perkotaan, kelompok yang sebelumnya ia abaikan, dengan mensponsori pembentukan ICMI dan mendukung Habibie sebagai ketuanya. Namun Gus Dur curiga terhadap ICMI. Ia khawatir karena beberapa kelompok Islam radikal turut bergabung dalam wadah tersebut. Menurut Gus Dur, ICMI adalah alat Soeharto untuk memanipulasi sentimen agama demi kepentingan politik. Dengan tegas ia menolak tawaran menjadi anggota ICMI.
Penolakan ini memiliki dampak luas karena menggagalkan upaya Soeharto dan Ijmi untuk mendapatkan legitimasi penuh dari umat Islam. Sebagai tindak lanjut, Gus Dur memimpin gerakan alternatif bernama Forum Demokrasi, sebuah organisasi yang dibentuk pada awal 1991 oleh sekitar 40 aktivis dan intelektual. Tujuan Forum Demokrasi adalah membela pluralisme dan demokrasi, serta menentang politik sektarian yang didukung oleh rezim. Pada Februari 1992, Forum Demokrasi merilis pernyataan politik yang menyoroti tindakan represif pemerintah dalam menangani masalah sosial dan menyerukan suksesi pemerintahan. Pernyataan ini memicu kemarahan pemerintah, terutama menjelang pemilu yang akan diadakan pada Juni 1992. Rezim Soeharto mulai membubarkan pertemuan kecil Forum Demokrasi dengan alasan administratif. Sebulan kemudian, Gus Dur mengadakan rapat akbar yang semakin memperkeruh hubungannya dengan Soeharto. Soeharto tidak tinggal diam. Pemerintah merespon dengan sabotase terhadap acara tersebut dan mengirim Prabowo untuk memberikan peringatan langsung kepada Gus Dur. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan bahwa baik Soeharto maupun militer tidak senang Gus Dur memimpin NU sekaligus Forum Demokrasi. Ia meminta Gus Dur mundur dari salah satu posisi tersebut. Menanggapi hal itu, Gus Dur menyatakan bahwa dirinya siap mundur dari NU karena nilai-nilai dan komitmen Forum Demokrasi terhadap demokrasi lebih penting baginya. Berlanjut ke tahun 1994, Gus Dur menghadapi tekanan yang semakin besar dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar NU. Situasi ini terjadi menjelang Muktamar NU ke-29, di mana Gus Dur sebenarnya mendapatkan banyak dukungan untuk melanjutkan masa jabatan ketiganya sebagai Ketua Umum Tanfiziyah. Namun, kritik keras bermunculan, terutama karena ia kerap membawa NU dalam konflik dengan rezim Soeharto. Gus Dur menduga bahwa beberapa tokoh Ijmi seperti Adi Sasono dan Din Samsudin, serta Jenderal Hijau Abri termasuk Faisal Tanjung dan Prabowo Subianto, berada di balik upaya mendiskreditkannya. Ia juga melihat adanya peran Siti Hardianti Hastuti atau Tutut, putri Soeharto, dalam mendorong Abu Hasan sebagai pesaingnya dalam pemilihan Ketua Tanfiziyah. Pada Muktamar 1994, tekanan terhadap Gus Dur mencapai puncaknya. Bahkan, pamannya sendiri, Kiai Yusuf Hashim, mengusulkan muktamar luar biasa untuk melengsarkannya. Kondisi ini membuat Gus Dur lebih berhati-hati dalam bersikap. Di sisi lain, tindakan represif rezim Soeharto seperti larangan bagi Gus Dur masuk ke kampus-kampus Islam dan penindasan terhadap pendukung Megawati semakin membuatnya risau. Situasi memuncak setelah kerusuhan anti-Kristen di Situ Bondo, di mana keterlibatan sebagian massa NU menjadi beban moral bagi Gus Dur. Ia pun dituding gagal mengendalikan pengikutnya. Tekanan bertubi-tubi melemahkan posisi politik Gus Dur. Untuk meredakan konflik, ia memilih langkah damai dengan Soeharto pada pemilu 1997. Gus Dur setuju ikut berkampanye untuk Golkar dengan syarat serangan terhadap dirinya, NU dan Megawati dihentikan. Gus Dur berdalih bahwa kemenangan besar Golkar akan mencegah Soeharto panik dan mengambil langkah represif lebih jauh. Selama kampanye, ia bahkan menemani Tutut bersafari ke pesantren-pesantren dan memperkenalkannya sebagai tokoh penting. Keputusan ini mengecewakan banyak pendukung setia Gus Dur, terutama para aktivis pro-demokrasi. Ketika gerakan reformasi semakin menguat pada awal 1998, Gus Dur terlihat tidak aktif berkontribusi. Tekanan fisik dan politik yang terus-menerus akhirnya mempengaruhi kesehatannya hingga ia terserang stroke pada Januari 1998. Pilihan komprominya, meski strategis, menimbulkan kekecewaan yang dalam di kalangan pendukungnya. Menurut salah satu putri Gus Dur, Nita Hayatunufus, ayahnya memiliki pandangan unik tentang kehidupan dan manusia. Gus Dur merasa tidak perlu menjelaskan atau membela tindakannya kepada orang lain. Menurut Nita, ayahnya percaya bahwa jika orang melihat sesuatu yang baik dalam dirinya, mereka akan mendukung tanpa harus diyakinkan.